Ini ada lubang yang digunakan untuk memasukkan Halo teman-teman, balik lagi di Jajanjal Channel. Oke, di jelajah jalanan kita ya kali ini masih mencoba untuk menelusuri percabangan dari Gang Soka. Gang Soka adalah gang yang lokasinya ada di daerah Kota Gede. Ini merupakan gang yang sangat terkenal. Dan kalau kalian pengen tahu seperti apa Gang Soka, kalian bisa cek di video kita tentang Gang Soka. Oke, sekarang kita mencoba menelusuri salah satu percabangan dari Gang Soka itu yang bernama Gang Ngerikan. Nah, kira-kira ada apa di Gang Ngerikan? Seperti apa Gang Ngerikan? Yuk kita keliling. Nah, ini namanya Gang Ngerikan alias Ngerikan Ele. Ngerikan Ele. Oke. Nah, itu dari depan tadi. Ini Gang Ngerikan ini lokasinya tepat sebelah di Rumah Persik ya. Kalau kalian nggak tahu Rumah Persik, kalian bisa cek di video kita yang tentang Gang Soka. Apa ini pemerintah pembangunan atau program keluarga miskin? Oh, oke. Program pemerintah, teman-teman. Ini asik sekali rumah ini. Pewarnaannya dari warna hijau daun dengan kuning mustard, kemudian dipadukan dengan tumbuh-tumbuhan yang menjuntai maupun yang di bagian bawahnya. Ini keren banget, teman-teman. Kemudian dari segi arsitekturnya juga masih mempertahankan seni bangunan Jawa ya, dilihat dari pintunya, kemudian dari ventilasinya. Nah, ini yang menarik lagi. Ini ada lubang yang digunakan untuk memasukkan dokumen. Jadi kalau misalkan mungkin dulu waktu masih zamannya surat menyurat dari pos, itu adalah lubang yang digunakan oleh Bapak Pos untuk memasukkan surat yang ditujukan kepada residen atau pemukim atau pemilik atau yang bermukim, apa sih bahasanya, yang tinggal di dalam. Pemukim. Oke, nah ini juga masih dengan rumah klasik dengan pewarnaan yang apa ini, peach ya, warna peach, putih dengan kuning dan hitam. Cuman mungkin sedikit tidak terurus karena dari kanopinya itu sudah banyak yang apa itu, ambrol ya. Oke, kita telusuri. Ini gang apa tadi namanya? Ngerikan ya. Gang Ngerikan. Itu kayak nama krik-krik gitu ya. Sama perak. Menerima pesanan dari Kota Gede Silver. Jadi di Kota Gede ini banyak pengrajin perak. Di sepanjang Jalan Mondorakan pun itu banyak toko-toko yang mereka menjual perak dan juga menerima pemesanan untuk pembuatan perhiasan dari perak. Ya, kalau kalian punya apa ya, keinginan ataupun inspirasi membuat perhiasan sendiri dari bahan perak, kalian bisa ke Kota Gede untuk mencari salah satu dari toko ataupun pengrajin perak tersebut. Nah, di sana tadi itu ada salah satu pengrajin peraknya juga di Jalan Ngerikan ini. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari bangunan joglo Kota Gede. Mereka menggunakan ini penyangga ya, ataupun ya ini penyangga dari kayu yang berbentuk melengkung seperti ini. Ini banyak sekali ditemukan di Kota Gede, seperti yang di rumah ini dan juga rumah yang di sebelah pojok sana itu. Dia menggunakan penyangga berbentuk dari bahan kayu yang berbentuk melengkung plus ukirannya. Ini sangat ciri khas. Oke, kita masih. Ini tuh masjid ya. Nah, ini ada percabangan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, tapi kita mengikuti jalan utamanya aja ya, ke sebelah kiri. Ngapain tuh mandi? Nggak apa-apa.
Basah loh, kena air. Ini ada gang tapi sepertinya itu antara buntu atau cuman setapak ya, karena sebelah kiri masuk ke kiri itu udah kayak gang buntu. Kita lanjut di Gang Ngerikan. Ini rumah yang sudah tersentuh dengan sentuhan modern ya. Tembok. Di Gang Ngerikan ini nggak terlalu banyak bangunannya ya, karena dari tadi cuman lebih banyak ke tembok-tembok besar. Karena sepertinya ini sebelah sana itu sudah jalan Mondorakan. Jadi tembok-tembok besar ini kemungkinan ini adalah bangunan-bangunan yang fungsinya digunakan untuk industri. Nah, sebelah kanan masih ada, tapi kita tetap ke sebelah kiri. Nah, ini sebelum ke sana kita bahas dulu untuk rumah satu ini. Ini dengan rumah yang memiliki tembok yang cukup tebal, bisa dilihat bahwa tebalan temboknya sebelah luar dari jendela itu sekitar 20-30 cm. Kemudian dengan pintu menggabungkan antara material kayu dan juga material besi sebagai dekorasinya. Kemudian ini bentuk tralisnya itu tralis tahun 90-an ya. Itu motif tahun 90-an. Oke, kita lanjut. Kenapa? Anda capek? Kita udah jalan berapa kilometer? Banyak. Oke. Monggo. Nah, ciri khas dari kota gede, warganya itu super ramah. Dan bila kalian itu berencana untuk menjelajah seperti kita, jalan kaki di lorong-lorong, ya tetap karena kita tamu, jadi kita harus menjaga kesopan santunan kita. Menegur adalah sesuatu yang tidak salah. Ini masih ke sana itu ada lagi gang kecil, tapi kita memilih untuk belok ke kiri. Jadi kita mengarah ke Jalan Mondorakan. Ini gang sempit kayak gini ya. Ini challenging banget ya kalau misalkan pakai kendaraan bermotor. Buat jalan aja ini udah kategorinya setapak ya. Kayak kita berpapasan aja kayak masih harus nyenggol. Apalagi kalau misalkan naik kendaraan kayak tadi masnya itu. Nah, ini juga jenis pintu kayu dengan tinggi yang cukup lumayan tinggi, 2 pintu. Ini dapat dipastikan bahwa kayunya itu pasti kayu yang sangat kuat. Ini cakep banget ya lorong setapak ini dengan nuansa tembok di sebelah kanan dan kiri yang sangat rustic. Nah, dan ini tiang listrik zaman dulu ya. Jadi listrik di sini itu mungkin sudah masuk sejak tahun berapa, aku nggak tahu. Tapi ini pasti sebelum listrik itu menggunakan tiang beton, mereka masih menggunakan kayu. Dan ini kayunya sudah dipastikan itu kayu yang sangat kuat. Ini kayu solid, kayu utuh dari pohon jati kayaknya ya. Dan ini digunakan sebagai tiang listrik. Kayaknya cuma di kota gede yang masih bisa nemu kayak gini ya. Kalau di tempat kalian yang di kota lain mungkin kalian masih memiliki ciri khas tiang listrik kayu seperti itu, bisa masukkan ke kolom komentar. Ada motor lagi. Ya, monggo mas. Monggo. Ya, monggo. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tembus ke Jalan Mondorakan. Ya. Nah, itu SMA Muhammadiyah 4. Yang tadi yang sempat aku bahas bahwa di salah satu gang Soka itu ada bangunan yang dahulunya itu difungsikan sebagai asrama siswa untuk SMA Muhammadiyah 4. Oke, ke sebelah sana itu adalah ke Pasar Legi Kota Gede.
Ini tadi kita parkir kendaraannya di sebelah sana. Kita ke sana. Oke teman-teman, itu saja untuk jelajah wisata kita di jelajah jalanan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah informasi tentang area di Kota Gede, dan juga bisa menjadikan referensi tertentu untuk kalian kalau misalkan kalian mau menjelajahi Kota Gede. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan untuk jelajah kita yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.